Halo sobat, jaya selalu. Ya, kali ini saya akan mengangkat konten mengenai Windows 7 dan cara penginstalannya ya. Karena saat ini sekarang sudah tahun 2020, Windows 7 sudah tidak disupport lagi oleh Microsoft. Microsoft tidak bisa memberikan update yang terbaru dan Windows 7 sudah banyak ditinggalkan oleh pemakainya. Oleh karena itu, karena kita punya Windows 7 di notebook ya, itu kondisinya rusak, saya akan berinisiatif menginstal Windows 7 yang starter punya ya untuk notebook dengan versi yang dari download ya. Dan ini akan saya perlihatkan karena versinya download, jadi kita bisa install memakai USB ya, USB flash disk ya. Jadi dengan cara ini mudah-mudahan bisa membantu kesulitan yang mempunyai notebook tipe lama. Ya, ini saya sudah bikin ada 2 flash disk ya. Satu untuk operating system Windows-nya, Windows 7 starternya, dan satu lagi untuk driver ya. Drivernya saya sudah angkat, saya sudah backup dari komputernya yang sebelumnya rusak. Nah, salah satu contoh Windows 7 yang tidak bisa diupdate lagi, yang tidak disupport lagi sama Microsoft. Contohnya seperti ini, lihat, perhatikan. Nah, ini tidak langsung bisa shutdown ya, karena dia minta install update terus itu ya. Ini salah satu penyakit dari ini. Dia punya Windows 7 starter yang original ya. Nah, itu dia minta update terus. Ini baru 2.24 ya, dia punya permintaan update-nya. Nanti dia makin lama minta update-nya itu makin besar. Bisa sampai update-nya bisa sampai 156 file atau bagian ya kan. Itu nggak selesai. Nah, itu yang akan menyebabkan kita kerugian waktu dan kita punya notebook tidak bisa berfungsi secara normal. Dan itulah makanya kenapa kita perlu download Windows 7 yang tidak perlu diupdate lagi. Jadi ya otomatis ya termasuk tidak original ya. Tapi mau gimana lagi ya, kalau sudah tidak disupport dan tidak diberikan layanan dari Microsoftnya mulai dari 2016 itu ya. Nah, sekarang saya akan shutdown dia punya notebook, dia punya komputer secara manual ya. Kita perhatikan ya, kita pencet ini aja langsung, offin aja langsung ya, offin. Nah, nanti bisa dilihat ini, perhatikan ini sudah off ya. Nah, ini kita colok Windows yang sudah kita download ya di USB nya. Setelah itu kita nyalakan dan masuk ke BIOS ya, masuk ke BIOS. Kita rubah dia punya boot ya, melalui, jangan melewati HDD ya, tapi kita melalui USB. Kita pindahkan yang paling atas. Jadi baru kita exit dan save changes yes ya. Nanti kita pilih Windows-nya, Windows 7 starter yang sesuai dengan sebelumnya ya, yang original ya.
Oke, ini sekarang USB-nya sudah berfungsi dan running. Coba membuat Windows yang original. Ya, sedang berjalan. Ya, sudah masuk. Ya, sudah masuk ya. Masuk ke Windowsnya, coba kita perhatikan. Nah, ini kita pilih English ya, English United States. Oke, keyboardnya kita pilih aja itu sama USB sesuai. Kita install aja, coba ya, install now aja ya. Oke, ya. Sekarang kita udah mencapai ini ya, ada pilihan ya, Windows 7 nya kita pilih yang starter ya, Windows 7 starter yang SP186 ya, karena ini adalah yang 32 bit ya notebooknya ya. Kita pilih, menjalankan, next ya. Kita pilih yang custom. Oke. Nah, ini ya di partisi 2 ya. Ini partisi 3 itu data ya. Ini di partisi 2. Oke, next. Kita okein aja ini. Nah, langsung dia berjalan ya. Setelah completing installation yang terakhir ini, kita masuk ke BIOS lagi supaya bisa USB-nya kita cabut ya. Jadi starting dengan hard disknya ya. Kita tunggu ya sampai proses ini selesai ya. Ini udah restart ya. Kita pencet F2 lagi. Pencet F2, udah restart. Kita masuk bootnya, pindah ya harddisknya, kita pindahin ke atas supaya dia starting dari harddisknya ya. Ini kita cabut, exit ya. Oke, kita pencet ini ya, Windowsnya. Ya, sistemnya mengolah sendiri ya, berjalan sendiri. Ya, kita sekarang lihat lagi updatingnya, sistemnya, registrasinya, settingnya semua berjalan sesuai dengan programnya ya. Di ke sistem setupnya kita tunggu ya. Ini completing ya, completing installation. Nah, nanti dia restart ulang kembali ya. Oke, Windows completing ya, sudah selesai completing installation Windows 7 starternya. Sekarang lagi restarter ya, di restarter supaya bisa masuk ke Windows 7 starternya ya. Dimulai lagi dari awal. Proses ini berlangsung sampai Windowsnya selesai ya. Ya, Windowsnya pertama kali
penggunaan dari instalasi Windows 7 Starter ya. Kenapa saya kembali menggunakan Windows 7 Starter ini sesuai dengan yang originalnya? Karena Windows 7 Starter ini tidak bisa diganti ke Windows 8 atau 10 karena dia punya hardware, dia punya notebooknya ini tidak mendukung untuk dirubah ke Windows 10. Drivernya tidak cocok dengan yang versi yang terbaru. Makanya saya menggunakan ke Windows 7 lagi karena notebooknya sudah notebook lama ya, sudah umurnya udah lama. Nah ini harus diisi, kita isi asal aja ya, ininya ya, user aja ya, kita pakainya, kita next ya, ini ya, next. Nah ini nggak usah diisi dulu password segala macam, nggak perlu lah ya, kita next aja. Kode key-nya juga nanti kita ada itunya ya, pembantunya ya, kita next aja dulu. Nah nanti kita pakai yang recommended ya, use recommended setting ya, recommended setting. Nah ini kita cari jamnya yang Jakarta punya ya, yang Jakarta. Nah ini ada nih, Bangkok, Hanoi, Jakarta ya. Oke, kita pilih, jamnya sudah sesuai, tanggalnya sudah sesuai, kita next aja ya. Nah ini mulai lagi, ini sudah masuk ke Windows ya. Ini preparing desktopnya ya untuk Windows 7 starternya setelah kita mengadakan instalasi ya. Nah ini sudah masuk ke Windowsnya ya, kita lihat sudah jadi, dan kita akan melakukan install drivernya ya. Drivernya kita masuk ke ini, ke starter, masuk ke komputernya, klik kanan ya, kita ke propertiesnya ya, properties, kita lihat, masuk ke sistem device manager ya. Nah ini ada driver yang belum ke install ya. Nah, sebelumnya kita lihat ke sebelahnya dulu. Nah ini Windows 7 starter ya, Windows 7 service pack 1. Nih RAM-nya 1 GB, sistemnya 32 bit ya, sistemnya 32 bit ya. Nah ini jadi sistem trial ya, PC ya. Kita balik ke sini, device manajernya lagi. Nah ini kita update pakai drivernya ya, kita colokin ya ke USB nya ya. Udah, oke kita update, kita coba lihat dulu sebenarnya USB nya sudah terdetek belum. Belum terdetek. Nah kita tunggu dulu, terdetek dulu ya. Kalau sudah terdetek, diinstal ininya, USB untuk drivernya, baru kita balik lagi ke device manager ya, ke sini ya, device manager ya. Kita update, klik kanan ya, update driver softwarenya ya. Nah,
kita browse, cari ke yang USB nya komputer, kita ke F, kita update drivernya, kita sudah pindahkan ke sini ya. Oke, driver backup. Oke, kita suruh dia cari sendiri ya. Nah, next aja. USB nya kita sudah ganti ya, kita cari yang ada drivernya dia. Nyatanya adanya di ya USB yang ini ya, bukan USB yang 2 ya, bukan dari 2 USB ini ya, jadi yang terpasang ya. Nah sekarang sudah terdetek, dia punya VGA grafiknya ya sudah. Oke, kita close. Oh, dia minta restart ya, kita harus restart ya. Oke, kita oke aja, yes. Restart, shutdown dulu ya. Kita sekarang sudah masuk ke Windows ya, Windowsnya lagi jalan. Ya, kursornya sudah keluar. Tampilan display grafiknya berubah sendiri, dia penyesuaian. Nah ini sudah selesai, kita masuk ke sini lagi. Ini ini terlalu terang ya, kita gelapin sedikit ya. Oke, ini kita masuk ke komputer, klik kanan aja ya, masuk ke propertiesnya. Nanti kita masuk ke device manajernya lagi. Oke, nah ini masih ada 3 driver yang belum ke detect ya, kita cari lagi, klik kanan, kita update drivernya, kita browsing lagi. Nah ini kita langsung next aja nih, karena udah sesuai dengan di USB nya, drivernya sama direktorinya, foldernya semua sudah cocok ya. Kita next aja supaya dia USB nya nyari sendiri ya, dia punya Windows nyariin drivernya sendiri. Jadi kita nggak usah terlalu pusing karena kita sudah backup dia punya driver, pindah ke USB ya. Nanti kalau misalnya mau pembuatan konten mengenai pemindahan driver, nanti saya bisa berikan cara-caranya ya. Nah, itu kita bikin konten baru ya mengenai backup driver dari komputer. Wow, ini kita anyway kita tes aja langsung semua ya. Walaupun pertama kali belum kedetek, nanti akan kedetek ya. Kita harus install driver yang lainnya untuk mendukung driver ini supaya terdetek dengan bagus, dengan sempurna ya. Oke, ini sudah didetek dulu, kita close dulu, kita lihat perubahannya. Oh, rupanya kedetek juga, cocok. Oke, kita detek yang unknown lagi di kanan ya, kita update lagi sesuai nama seperti yang awal tadi. Kita next aja, centangnya ini include subfoldernya kita centang ya, baru next ya. Oke, langsung ketemu Bluetooth HCPI.
Oke, close dulu. Oke, masih ada satu driver yang belum detect. Klik kanan, update lagi. Oke, kita next aja. Nah, nanti dia detect sendiri. Nah, ini kita klik kanan, komputernya kita klik kanan, bikin shortcut aja dulu, show on desktop ya. Oke, next, langsung keluar ya di atas ya, komputer, my komputer ya. Ya, ini langsung ketemu ya Atheros ya drivernya. Kita close, semua driver sudah kedetek ya. Oke, kita close lagi, kita close. Oh ya, yang ini drivernya, CD-nya kita klik kanan ya. Untuk cabutnya kita eject dulu ya, baru boleh dicabut ya. Ini dia punya USB-nya kita cabut ya, cabut USB-nya, maaf ya, karena sudah save to remove ya. Oke, kita lihat yang directory D yang mengenai data itu masih aman ya, karena yang kita ganti itu Windows-nya aja yang rusak, jadi kita tinggalkan ini, dia punya directory datanya ya. Oke, demikianlah install Windows yang kita lakukan, yaitu install Windows 7 Starter yang sesuai dengan originalnya, yang sekarang sudah tidak disupport oleh Microsoft. Jadi mau nggak mau kita usahakan sendiri untuk komputer lama kita yang masih berfungsi, dan nanti kita akan berlanjut dengan install Office ya, karena saat ini sudah larut malam, jadi nanti kita lanjutkan lagi, mungkin besok ya kita bikin konten lagi mengenai install Office-nya ya, Office-nya untuk Windows 7 Starter ini. Jangan lupa subscribe, like, loncengnya dibunyikan, komen boleh di share ya, jangan lupa itu. Kita besok lanjut dengan install Office-nya ya. Bye sobat, jaya selalu.